Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Miracle Podcast kali ini bersama saya Iputu Krisnawan yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di episode kali ini kita akan membahas topik penting terkait dengan kondisi kesehatan di kawasan pertambangan, lebih tepatnya di Desa Purui, Kecamatan Bodoala, Kabupaten Konawe. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber saya yang tentunya beliau tahu bagaimana kondisi kesehatan di kawasan pertambangan. Untuk itu dipersilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Melsi selaku narasumber yang akan berbagi informasi terkait kondisi kesehatan di kawasan pertambangan. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja kita beralih ke pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan terkait dengan kondisi kesehatan di kawasan pertambangan. Saya ingin tahu nih Kak, bagaimana kondisi kesehatan di kawasan pertambangan, khususnya pada masalah-masalah penyakit yang sering terjadi di kawasan tersebut. Kalau berbicara soal kondisi kesehatan di Desa Purui, di mana sejak aktivitas pertambangan aktif, banyak warga mengeluhkan gangguan kesehatan di mana di musim kemarau anak-anak sesak napas, dan ketika di musim hujan banyak genangan-genangan air di wadah-wadah yang mengakibatkan penyakit demam berdarah meningkat. Bisa dibilang tiap musim ada saja tantangan kesehatannya. Baik Kak, untuk penyakitnya itu berlangsung lama dan siapa saja yang terdampak dalam penyakit tersebut? Penyakitnya itu yang paling rentan terdampaknya itu anak-anak, dan penyakit demam berdarah itu berlangsung sekitar 1 minggu, tapi cukup memberatkan untuk keluarga karena harus bolak-balik berobat. Bisa dibilang juga tiap tahun pasti ada tantangan kesehatan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dalam upaya pemerintah. Apakah sebelumnya sudah ada upaya dari pemerintah terkait dalam hal pencegahan penyakit? Upaya pemerintah ada, mereka melalui tenaga kesehatan di mana membagikan obat-obatan seperti ABT untuk mencegah jentik dan fungi dilakukan ketika ada laporan kasus penyakit demam berdarah. Kalau boleh tahu dalam bentuk apa sih pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah? Bentuk upaya pencegahan dari pemerintah itu seperti mereka membagikan obat-obatan seperti ABT dan melakukan fungi, tapi masih saja bersifat reaktif karena mereka melakukannya ketika ada laporan kasus penyakit demam berdarah. Padahal bisa kita lakukan sejak awal dengan melakukan pencegahan, edukasi, dan juga minim sosialisasinya masih kurang sehingga banyak warga masih kurang informasi. Baik Kak, selanjutnya saya ingin tahu bagaimana sih kira-kira edukasi yang bisa diterapkan kepada masyarakat Desa Purui dalam hal pencegahan penyakit seperti yang dikatakan tadi, penyakit DBD? Baik, pencegahannya itu apalagi ini di aktivitas pertambangan ya di Desa Purui ya, sehingga banyak pasti polusi dan debu. Jadi edukasinya itu bisa kita melakukan membuang sampah pada tempatnya. Tetapi apabila nggak ada pengangkut sampah juga pasti akan membuat masalah baru lagi, di mana penumpukan sampah di tempat sampah akan membuat sarang nyamuk atau serangga. Jadi lebih baik sampahnya ditanam atau didaur ulang atau dijadikan pupuk, dan diusahakan jangan ada wadah-wadah luar yang membuat genangan-genangan ketika nanti air hujan turun. Oke, baik. Nah, itulah tadi hasil pembahasan kita mengenai kondisi kesehatan di kawasan pertambangan, lebih tepatnya di Desa Purui, Kecamatan Bodoala, Kabupaten Konawe. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, kebersihan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.